Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat artinya jalan besar. Pembahasannya umum, pembahasannya luas. Kemudian tariqat adalah jalan yang kecil. Dia lebih difokuskan kepada inti dari syariat itu. Kemudian ada namanya hakikat, hakikah. Dalam bahasa Arabnya hakikat, kalau bahasa Indonesianya itu membahas tentang asal muasal sesuatu atau inti dari sesuatu itu atau zat dari sesuatu itu, maka itu disebut dengan hakikat, kejadian sebenarnya tentang sesuatu itu. Kemudian ada ma'rifat. Ma'rifat artinya pengenalan atau pengetahuan tentang sesuatu. Maka ma'rifat ini bisa mencakup ma'rifat syariat, yaitu mengenal tentang syariat. Kemudian ma'rifat tariqat, mengenal tentang tariqah. Kemudian ada ma'rifat hakikat, yaitu ma'rifat tentang hakikat sesuatu, yang nanti pada puncaknya adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat pembahasannya mencakup 5 hal, yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara beribadah secara umum. Maka dia dibagi ke dalam 5 pembahasan pokok. Yang pertama membahas tentang ibadat, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5. Ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Maka yang wajibnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka nanti dari 2 kalimat syahadat ini ditarik inti pokoknya, yaitu kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Allah ini dijadikan sebagai zikir. Jadi nama Allah yang berupa lafzul jalalah itu dijadikan sebagai zikir. Kalau dia disebut sendiri, maka itu zikir yang mutlak, artinya yang mencakup keseluruhan. Kemudian kalau nama itu dicampur dengan kalimat lain seperti subhana menjadi subhanallah, maka namanya menjadi tasbih. Kemudian kalau dicampur dengan alhamdulillah, maka dia menjadi tahmid atau disebut dengan hamdalah. Kemudian kalau dicampur dengan bismi Allahi, maka dia menjadi basmalah. Kemudian kalau dicampur dengan akbar, diawali oleh Allahu tambah dengan akbar, maka dia menjadi takbir. Kalau dia dicampur dengan la haula wala quwata illa billah, maka dia menjadi hauqalah. Kalau disebut saja dengan la ilaha illallah, maka dia disebut dengan tahlil. Kemudian kalau dia ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menjadi syahadat tauhid. Kemudian kalau ditambah dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi syahadat rasul. Jadi lafaz Allah itu intinya kalau dicampur dengan apa saja, maka dia nanti mempunyai nama yang berbeda, tetapi dia tetap disebut sebagai kalimat thayyibah, sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain yaitu sholat 5 waktu ditambah dengan sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian ada sholat kifayah, fardu kifayah, yang mana apabila dilaksanakan bisa menggugurkan dosa orang lain, dilaksanakan oleh sebagian orang, yaitu sholat jenazah. Nah, kemudian selebihnya ada sholat-sholat sunnah, baik ada sholat rawatib,
sholat tahajud, sholat duha, dan seterusnya. Kemudian zakat, ada yang zakat wajib, zakat fitrah, zakat harta kalau sudah sampai pada nisabnya. Kemudian dia ada namanya hadiah, ada namanya hibah. Kemudian ada namanya tabadul hadiah. Dan ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ibadah sunnah, yaitu sunnah dalam zakat itu, yaitu seperti wakaf dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan puasa wajib itu ada pada bulan suci Ramadan. Kemudian puasa sunnah itu ada yang setiap bulan, 3 hari setiap bulan selain bulan Ramadan, yang di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa ala Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ada puasa bulan Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kemudian ada puasa pada bulan haji, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10, tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8-nya namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Ada puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, hari Tasu'a dan hari Asyura. Dan itulah puasa-puasa sunnah. Kemudian itu tercakup dalam pembahasan ilmu syariat yang berupa ibadat, yaitu ibadah puasa. Kemudian ada haji wajib dan umroh itu 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian kalau diulang kembali maka dia menjadi haji dan umroh sunnah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cakupan pembahasan syariat itu adalah dalam muamalat, yaitu hubungan sosial antara sesama manusia, yaitu transaksi jual beli. Kemudian ada hutang piutang, ada pinjam meminjam, kemudian ada gadai. Nah, kemudian ada bagi hasil, ada investasi pada sesama untuk dikelola dan seterusnya. Maka itu masuk dalam pembahasan muamalat. Kemudian ada ahwal syakhsiyat. Ahwal syakhsiyat itu adalah hukum syariat yang mengatur tentang hubungan rumah tangga antara suami dengan istri, antara anak dengan bapaknya, kemudian ahli waris, kemudian warisan, membahas tentang wasiat, kemudian hak anak angkat, hak anak kandung, dan seterusnya. Maka itu dalam pembahasan ahwal syakhsiyat. Pembahasan yang keempat dalam ilmu syariat itu adalah tentang jinayat, yaitu sanksi atau hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan larangan-larangan Allah. Misalnya orang yang berzina, bagi yang sudah menikah maka dihukum rajam sampai mati. Kemudian bagi yang belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali. Kalau ada yang mencuri sampai pada batas yang ditentukan maka dia dipotong tangannya. Curi pertama potong tangan kanan, curi kedua potong kaki kiri, kemudian ketiga dia ngulang lagi potong tangan kiri, kemudian dia ngulang lagi potong kaki kanan. Dan begitu seterusnya. Kalau ada orang yang mabuk-mabukan atau kecanduan narkoba atau konsumsi narkoba, maka dia dicambuk di dalam Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan hukuman ini maka dia dibahas di dalam bab jinayat. Kemudian yang kelima adalah tentang jihad. Jihad itu artinya perjuangan. Nah, jihad ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Ada jihad bisilah, yaitu jihad dengan senjata, yaitu perang membela agama Allah di medan perang. Dan itu tentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan, sehingga nanti kita bisa mempelajari lebih rinci apa saja ketentuan berjihad di jalan Allah dengan pedang, yaitu dengan perang. Kemudian sekarang ada Ghuzwatul Fikri, perang dengan pemikiran, yaitu perang melawan pemikiran-pemikiran yang berusaha merusak ajaran Islam.
ada Ghazwatus Thaqafah, yaitu perang kebudayaan. Kemudian banyak lagi jenis-jenis jihad di dalam Islam, maka semuanya dibahas dalam bab jihad. Ini 5 hal yang dibahas di dalam syariat, sehingga dia pembahasannya sangat luas. Nah, kemudian semua itu dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam syariat ini, ma'rifatnya adalah ma'rifat kita kepada ilmu syariat. Adapun mencakup ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam tataran syariat ini, biasanya orang-orang yang melakukan ibadah ritual syariat, dia hanya ma'rifatnya sampai kepada ma'rifatullah bil ilm, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu pengetahuan, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatarannya di dalam ihsan, orang yang hanya menjalankan syariat itu, maka hadis ihsan itu dibaca secara utuh. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jikalau engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah, yakinlah bahwa sungguhnya Allah Maha mengawasi atau mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka orang syariat itu tidak mau repot, dia cukup mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beribadah, tidak perlu untuk mengkaji bagaimana dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hakikatnya. Maka itu pun mereka sudah menjadi orang yang selamat, karena mereka sudah digolongkan ke dalam ashabul yamin, yaitu golongan yang selamat. Ketika syariatnya sempurna, maka dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bedanya dengan tariqat. Tariqat itu adalah lebih dipersempit jalannya. Artinya dia mengambil jalan yang lebih pintas. Dalam artian syariatnya tidak ditinggalkan, tetapi dia mengambil inti dari ibadah itu, utamanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dilihat sholat didirikan, sholat di dalam syariat itu adalah wasilah atau jalan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilihat di dalam sholat itu intinya adalah zikir. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maka sholat itu kemudian dia dipraktikkan intinya di luar sholat, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut namanya yang mutlak yaitu Allah, atau menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim yang termaktub di dalam kumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama baik bagi Allah yang 99 itu. Nah, maka tariqat ini telah diuji coba oleh para ulama-ulama kita, yang kemudian beliau menjadi mursyid, pembimbing bagi murid-muridnya yang ingin sampai kepada hakikat atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tariqat ini dia dibagi ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama ada tariqat amali. Yang kedua ada tariqat bil ilmi. Tariqat amali adalah tariqat yang mengutamakan zikir, karena dianggap zikir itu adalah sebagai satu-satunya jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan nanti ketika Allah kasih sayang kepada hambanya, maka Allah akan membuka akan rahasia-rahasianya, membuka hakikat dirinya. Maka ya itu ditempuh dengan cara riyadhah, yaitu dengan cara berlatih zikir yang telah diijtihadkan, yang telah dirangkum oleh guru-guru mursyid, yaitu dengan cara mengolah zikirnya
Untuk sekian ratus kali, sekian ribu kali, kapan waktunya, itu diatur sesuai dengan pengalaman mursyidnya. Maka tarekat yang paling terkenal adalah tarekat Qadiriyah, atau yang digagas atau yang dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada juga Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, disebut dengan tarekat Naqsabandiyah. Kemudian ada juga tarekat Zaziliyah, ada tarekat Batawiyah, ada Burhamiyah. Kemudian paduan antara Qadiriyah dengan Naqsabandiyah itu muncul juga tarekat Profesor Dr. Qadirun Yahya. Dan kemudian banyak sekali tarekat-tarekat yang muncul, terutama di Timur Tengah, termasuk juga di Indonesia. Itu tarekat amali. Kemudian ada tarekat bil ilmi, dikenal juga namanya dengan tarekat sufi falsafi, atau juga disebut dengan tarekat ma'rifatun nafsi, yaitu tarekat mengenal diri. Maka tarekat ini lebih condong kepada memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Misalnya ayat yang mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Kemudian ada ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian ada ayat yang mengatakan fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah. Kemudian pada ayat lain katakan tidak ada dua orang yang berbicara di antara kalian kecuali Allah lah yang ketiga. Tidak ada tiga orang yang berbicara di antara kalian kecuali Allah lah yang keempat, dan seterusnya. Tidak ada sedikit yang berbicara kecuali Dia bersama kalian. Maka ayat-ayat yang membahas tentang kedekatan ini berusaha dikaji, dipadukan antara dalil nakli ini dengan dalil akli. Maka jalan yang ditempuh oleh tarekat falsafi ini, tarekat sufi falsafi ini, maka adalah dengan cara man arafa nafsahu arafa rabbah, yaitu mengkaji tentang diri sendiri. Barang siapa yang sudah mengenal hakikat dirinya, dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Kemudian mengenal hakikat alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nanti akan mengenal hakikat penciptanya. Ketika dia sudah mengenal hakikat penciptanya, dia tidak lagi mengenal akan dirinya, dia tidak akan mengenal lagi tentang keberadaan alam semesta ini, karena yang dia kenal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tarekat bil ilmi atau tarekat sufi falsafi ini, itulah yang dipelopori oleh Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Zinnun Al-Misri, kemudian ada juga Ibnu Arabi. Kemudian di Indonesia yang paling terkenal adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Nah, kemudian kalau sampai di Sumbawa ini namanya pengaji loka, atau pengaji kitab kopi, atau pengaji lasi. Maka tasawuf ini adalah lebih kepada pengenalan diri, kemudian nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat dari tingkatannya, kalau di tarekat amali yang menggunakan zikir-zikir yang panjang, itu namanya mengingat atau menyebut. Kalau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara logikanya namanya sesuatu yang diingat, pasti dia masih jauh dari yang mengingatnya. Arti masih ada jarak. Tidak mungkin disebut mengingat kalau dia berada di dekatnya. Yang diingat itu pasti jauh, maka dia dikejar terus supaya dia dekat. Tetapi bagi tarekat bil ilmi, dia tidak merasa bahwa Allah itu jauh, maka dia tidak lagi menggunakan zikir penyebutan atau mengingat, tetapi yang digunakan itu adalah syahid.
dipindahkan dia dari zikir bil lisan menjadi zikir bin nafs, yaitu zikir dengan napas, seiring dengan napas yang keluar masuk. Kemudian dari situ nanti dipindahkan dia menjadi syahid, yaitu syahid bil ain dan syahid bil udun, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata, dengan pandangan mata, baik pandangan mata kepala maupun pandangan mata hati. Dan dia mendengar suara Allah Subhanahu wa taala baik dengan pendengaran telinga maupun dengan pendengaran hati. Maka tidak ada lagi namanya mengingat, karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Untuk apa diingat? Kenapa tidak langsung disaksikan? Karena namanya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya bisa menyaksikan. Namanya syahid itu artinya melihat, menyaksikan. Nah, kalau masih menggunakan jalan zikir, maka dianggap Allah itu masih jauh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya bahwa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetapi kedua-dua tarekat ini adalah sama-sama benarnya. Bagi orang yang belum mampu untuk menempuh tarekat bil ilmi, dia bisa menggunakan tarekat bil amali, yaitu dengan beramal sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti melalui tarekat ini diharapkan oleh para salik, yaitu orang yang menempuh jalan baik tarekat ilmi maupun tarekat amali maupun tarekat bil ilmi ini, yaitu sampai kepada hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam syariat kita hanya mengenal Allah itu secara ilmu yang digambarkan oleh Quran tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang afalnya. Kemudian dalam tarekat ini berusaha untuk menggapai yang punya nama itu. Maka nanti pada ujungnya dengan mengenal diri kita akan mengenal Tuhan, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, diharapkan naik dari ilmu yakin kepada ainul yakin, bisa menyaksikan. Tujuannya bisa menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan saja di akhirat tetapi bisa menyaksikannya di dunia. Apakah hal itu bisa terjadi di dunia? Maka dikatakan bahwa itu sangat bisa, tergantung dari pengkajian dan bagaimana kita menempuh jalan thariqah itu, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala membuka akan rahasia dirinya. Ketika sudah disaksikan dengan mata, disebut dengan ainul yakin, maka baru dia kepada puncaknya, hakul yakin, sampai kepada keyakinan yang sudah tidak ada ragunya lagi. Nah, hakul yakin ini kalau dibahasakan di dalam ilmu tasawuf adalah baqa billah. Ketika dia dalam penyaksian dengan pandangan, maka dia disebut dengan fana. Jadi fana billah, kemudian ada baqa billah. Ketika baqa, maka terjadilah sesuatu yang sudah tidak bisa lagi digambarkan, karena dia sampai kepada puncak kemakrifatannya, tidak lagi bisa membedakan mana huruf dan mana yang tidak berhuruf. Kemudian kalau gambaran yang sederhananya, ketika kita membakar arang dengan api, maka arang itu berubah menjadi bara api. Kemudian kita masukkan besi, kemudian lama-kelamaan besi itu pun melebur, dia menjadi bara api. Maka di dalam baqa billah, di dalam kemakrifatan akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita sebut tidak lagi trinitas, tetapi yang kita sebut itu adalah ahad, yaitu berada dalam ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi namanya arang, tidak lagi namanya besi, tetapi yang ada itu hanya namanya api. Maka dia berada di dalam satu kesatuan, berpisah dari sisi namanya,
tetapi dia adalah satu dari sisi hakikat zatnya. Saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, sekedar pembahasan tentang syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Bagi yang mampu memahaminya hanya sampai syariat saja, maka alhamdulillah insya Allah mereka itu akan termasuk golongan kanan yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah Ashabul Yamin. Bagi yang mampu meningkatkan ke jalan tariqat, baik tariqat amali, lebih-lebih lagi dalam tariqat bil ilmi atau tariqat sufi falsafi, maka insya Allah dia akan masuk kepada as-sabiqun ulaikal muqarrabun, masuk ke dalam golongan terkemuka, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dekatnya tidak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan kedekatannya. Tidak ada ilmu lagi yang bisa menceritakan akan kedekatannya, karena dia bukan berbeda, dia bukan sesuatu yang menitis, dia bukan sesuatu yang bersatu, tetapi dia adalah memang satu. Tidak ada dualitas di dalam hakikat itu, yang ada hanyalah hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini dia akan panah, dia akan sirna, karena sesungguhnya yang ada itu hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum bisa memahami sampai kepada tariqah, silahkan untuk mengamalkan syariatnya. Bagi yang bisa memahami sampai tariqah amali, silahkan mengamalkan, tidak perlu untuk mencerca tariqah bil ilmi atau tariqah sufi salafi, sufi falsafi. Kemudian bagi yang memahami tariqah bil ilmi sampai kepada puncak ma'rifatullah, maka dia tidak lagi melihat ada sesuatu yang salah, tetapi yang dia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian pandangan hakikat. Kalau di dalam syariat tetap kita menghukum apa yang diperintahkan Quran, apa yang dalam Quran itulah aturan yang baku. Tetapi di dalam pandangan hakikat, maka semuanya dia tidak lagi sibuk untuk memikirkan makhluk, tetapi semua jiwanya telah dipenuhi oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada khilaf dan salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.